Nah, ini untuk yang pertama yaitu DSO. Di sini PT SYZ menjual 200 unit TV dengan harga Rp450.000, di mana semua penjualan kredit ini dengan terminologi 2/10 net 30. Nah, seandainya 70% pelanggan memanfaatkan diskon dan membayar pada hari ke-10, sedangkan sisanya dibayar pada hari ke-30, berapakah piutang perusahaan? Jadi di sini kalau misalnya kita lihat dari contoh soal ini, yang diketahui apa aja? Penjualannya? Iya, penjualan 200.000 unit, terus harganya 450.000. Lalu harganya 450.000. Lalu berikutnya di sini ada semua penjualan itu dalam bentuk kredit ya. Jadi semua penjualan dalam bentuk kredit dengan terminologinya 2/10 net 30. Ada yang bisa menjelaskan 2/10 net 30 ini maksudnya apa? Pembayaran pada tanggal 10 bulan 2 sama tanggal 30 bulan 2 itu akan mendapatkan potongan diskon. Oke, ada lagi? Gak apa-apa. Salah gak apa-apa. Ada lagi mungkin yang mengerti maksud dari terminologi ini? Ini harusnya sudah kalian dapat di akuntansi kan? Pengantar akuntansi 1 ya? Saya ingat saya dapat diskon itu, Pak. Diskon maksudnya. Kayak diskon 10% itu loh, Pak. Terus diskon 10%, kenapa diskon 10% ya? Lihat dari soalnya, Pak. Iya, mau ngomong diskon 10% tahu nih maksudnya piye? Piye? Mungkin batas pembayaran itu sampai hari ke-30 atau tanggal ke-30 gitu loh, Pak. Oke. Ada lagi mungkin? Yang lainnya mungkin ada yang ngerti maksudnya apa ini 2/10. Bukan ini 2/10 jadinya 0,2 ya. Oke, saya jelaskan terminologi biar merefresh dari mungkin asalnya di mata kuliah pengantar. Dapat diskon 2% selama 10 hari, Pak. Lalu? Dari transaksi. Kalau paling lambat 10 hari dari transaksi. Terus kalau sudah bayar dari situ. Siapa itu? Adik saya Pak, anak akuntansi, Pak. Oh, lo, kamu kokoe malah suka ngerti ya. Siapa, Pak? Oke, tak jelasin. Jadi maksudnya 2/10 net 30 itu adalah kalau pelanggan itu bayar pada sampai hari ke-10. Jadi maksudnya hari ke-1 sampai 10 setelah melakukan transaksi pembelian itu maka dapat diskon 2%. Jadi ini kan 10. Jadi ini menunjukkan adalah hari diskonnya. Lalu di sini dia akan dapat diskon 2%. Jadi tergantung angkanya di sini berapa ya. Kadang ini bisa berbeda-beda. Lalu batas pembayaran sampai hari ke-30. Jadi net 30 ini adalah batas waktu pembayarannya. Oke, wes jelas.
Jadi maksudnya itu adalah ketika pelanggan itu bayar sampai hari ke-10, maka dia akan dapat diskon 2% dari transaksi pembeliannya itu. Nah, sampai pada batas pembayarannya sampai hari ke-30. Jadi setelah hari ke-30 biasanya kan diberikan denda gitu. Jadi maksudnya kan supaya batas pembayarnya dia itu sampai hari ke-30. Oke. Sudah ingat? Gimana? Oke. Sudah ingat ya untuk terminologi. Jadi kalau misalnya menemukan kalau terminnya dua, misalnya 5/15 net 45, berarti misalnya 5 diskon 5% sebelum hari sampai hari ke-15 selama 30 hari. Sisanya dibayar 45 harinya pada hari ke-40. Ya. Jadi kalau misalnya ini berarti sampai hari ke-15 itu dapat diskon 5% dan batas pembayarannya sampai hari ke-45. Oke. Selanjutnya yang diketahui lagi di sini seandainya 70% pelanggan memanfaatkan diskon. Jadi pelanggan yang memanfaatkan diskon memanfaatkan diskon yaitu 70%. Lalu di sini berarti kan dia kan sampai bayar ke hari ke-10 kan kalau misalnya dia memanfaatkan diskon. Jadi diskonnya ini kan 2% dimanfaatkan untuk membayar piutangnya itu. Berarti sisanya dibayar pada hari ke-30. Berarti sisanya berarti berapa? Berarti sisanya 20%. 30% dibayar pada hari ke-30. Nah, ini berapa piutangnya perusahaan? Oke, jadi di sini yang diketahui dari soal ini berikutnya kalau untuk mencari piutang perusahaan, rumusnya apa? ADS itu ya? Iya, Pak. ADS kali DSO. DS kali DSO. Berarti kita cari dulu untuk ADS-nya. ADS-nya rumusnya apa? Jumlah penjualan per 360 ya, Pak? Jumlah penjualan dibagi dengan 360. Jadi ADS ini kan average days sales. Jadi rata-rata penjualan hariannya. Jadi rata-rata penjualan hariannya berarti jumlah penjualannya dalam 1 tahun dibagi dengan 360. Jadi kalau misalnya di sini kan penjualannya biasanya kalau nggak diketahui itu biasanya dalam bentuk tahunan. Tapi kalau misalnya dalam bentuk bulanan ya berarti dibagi 30. Tapi biasanya ini jarang sih kalau biasanya langsung diketahui, nggak diketahui biasanya langsung tahunan. Oke, berarti jumlah penjualannya berarti berapa? Penjualannya ini kan berarti ini adalah key-nya. Cara cari jumlah penjualan berapa? Gimana? $200.000. 200.000. Terus kali 200.000 490, Pak.
200.000 kali berapa sini? Oh, harga 450.000 Pak. Di per 360 habis itu. Bagi 360. Jadi ini kan kalau misalnya kalian ingat, ini adalah untuk mencari pendapatan. Atau misalnya kan TF sama dengan P kali Q kan. Jadi harga dikalikan dengan kuantitas. Jadi harganya berarti kan 450.000 dikalikan harga dikalikan dengan kuantitasnya. Dibagi dengan rata-rata 360 berarti kan untuk mencari rata-rata penjualan hariannya. Maka hasilnya berapa? Ini berapa ini? 200.000 kali 450.000 bagi 360. 250.000. Ya nggak sih? 250.000 apa juta? Kan 1, 2, 3. Berapa? 400.000 lah. Ya, 4 kok. Nolnya 4. Nolnya 4. Ya. Ini. Iya, 250.000 kan? Iya. Oke, 250.000 ya. Terus berikutnya adalah nyari DSO. Kan setelah kita ketemu ADS-nya, sekarang cari DSO-nya. DSO berarti dilihat dari berapa pelanggan yang memanfaatkan diskon. Jadi di sini kalau kita lihat, di sini adalah 70% pelanggan yang memanfaatkan diskon. Berarti ini ada 0,7 dikalikan dengan berapa harinya. Jadi DSO ini adalah untuk menghitung berapa hari. Berarti nanti satuannya adalah dalam bentuk hari atau bulan atau waktu. Jadi di sini 70%, di sini kan berarti yang memanfaatkan diskon adalah sampai hari ke-10. Berarti dikalikan dengan 10 hari, ditambahkan dengan sisanya yaitu 30%. Berarti di sini adalah 0,3 dikali dengan sampai hari ke-30. Jadi kan di sini kan batas waktunya adalah hari ke-30. Jadi sini kalikan 30 hari. Berarti ini berapa? 0,7 kali 10 jadi kan 7 ya. 7. Ditambah 0,3 kali 30, 9. Berarti berapa ini? 16 hari. Jadi ini sudah kita temukan untuk ADS-nya sama DSO. Nah, sekarang di sini berarti piutangnya, kan tadi sekitar rumusnya adalah ADS dikali dengan DSO. Berarti ADS-nya adalah 250.000 dikalikan dengan DSO-nya 16 hari. Ini berapa? 4 juta. 4 juta. Wait, benar ya? Iya Pak, benar 4 juta. Oke. Ini benar 250.000 atau bukan ya? 200.000 kali 450.000. Ini bukan nih 250 juta ya? Iya Pak, 250 juta. Hitung lagi ya Pak. Ini barusan tak hitung sih, 250 juta ya? Iya. Oke, ini 250 juta, berarti ini juta kali 16 berarti 4 miliar ya. Oke, ini berarti piutangnya dalam 1 tahun adalah 4 miliar.